Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kita bertiga bakal ngobrol santai tentang algoritma, dampak dari algoritma yang bisa berefeknya tuh ke kesehatan mental gitu. Tapi sebelumnya kita bakal kenalan dulu. Please welcome. Kenalin, aku Muhammad Rahan Jamil. Dan aku Faisal Ditama. Aku Nasya Raisa. Jadi kita bakal langsung masuk ke pembahasan kita yang tadi dampak algoritma terhadap kesehatan mental. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke kalian tahu nggak sih algoritma itu apa? Jadi yang sepengetahuan aku, algoritma itu adalah kumpulan dari analisis sistem kayak like, komen, sama share gitu. Berarti yang kita suka bakal nampilin sendiri gitu. Iya. Berarti ketika kita sering nge-like-in konten, terus komen-komen, nge-sharein itu otomatis bakal berulang gitu ya muncul. Iya. Kalau kesehatan mental tuh sependek atau sepengetahuan kalian tuh gimana sih? Kalau setahu aku tuh kayak kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak nih, Ca. Aduh, berarti ini tuh ibarat karena kebanyakan konten yang kita makan, kita tuh bisa jadi kena psikisnya, Kayak insecure gitu. mungkin ya, gara-gara Gitu. terlalu scroll TikTok. Nah, diantara banyaknya sosial media yang ada sekarang, aku mau tanya ke kalian berdua, kalian tuh paling sering scrolling atau main sosmed tuh apa? Kalau dari aku pribadi seringnya di Instagram. Kalau kalian berdua? Kalau aku sih sekarang tuh lagi seringnya buka TikTok nih, Ca. Itu udah kayak Soalnya tuh gampang gitu loh. Iya benar. Kalau dari Rehan? Aku biasanya scroll TikTok sampai sehari itu bisa 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam itu. Kalau aku kayaknya belajar sama scroll TikTok lebih banyak kan scroll TikTok deh kayaknya. Ini Jujur. jujur ya. Tapi benar sih. Soalnya kadang tuh di TikTok kita dapat belajar juga kok, ya nggak sih? Iya sih, cuman sebenarnya scroll TikTok itu bisa dibilang dumb scroll. Makanya kenapa aku lebih sering ke Instagram, karena Instagram tuh somehow ada membosankannya. Iya. Aku dulu pernah 3 sampai 4 jam juga scrolling TikTok, cuman aku jadi alihin ke Instagram saking kok nggak selesai-selesai. Iya sih, emang scroll itu nggak beres-beres sih. Ada aja kontennya yang selalu lewat. Itu mentok di satu topik doang kan, padahal kan. Di satu topik doang, entah itu cuman di minggu pertama referensi outfit berbeda. Terus nanti di minggu kedua tentang apa itu ya udah itu ngerusak jam tidur akunya jadi ngerasa kadang kalau Malam kan paling seru kan. paling seru tuh malam. Kenapa Iya. ya TikTok selalu kayak Karena gitu? tuh kadang tuh kita baru lagi mikirin sesuatu banget gitu loh. Di Benar. TikTok tuh ada gitu Dan loh. itu jadi beban pikiran. Iya sih. Kadang kita tuh ngerasa TikTok tuh bisa buat hiburannya kita. Ha-ha, Bener gak? ha-ha. Tapi ternyata itu malah ngebuat kita tuh kepikiran lagi gitu. Iya. Terkait konten-konten yang kita makan gitu. Nah, tapi sebelumnya kalian tahu nggak algoritma itu, konten-konten yang selalu muncul berulang kali itu munculnya gimana? Dari aku dulu aja ya. Kalau aku sih ngerasnya tuh emang kayak nggak tahu sih, aku sering kayak misalkan aku lagi ngobrolin sesuatu sama teman-teman deh. Terus aku cari di mana tuh Munculnya itu lagi keluar itu tuh. Sama sih, karena waktu itu sebagai contoh ya, aku itu pernah nge-scrolling outfit kuliah. Dan yang keluar selama 1 minggu itu benar-benar Outfit kuliah semua. Jadi aku ngerasa yang wow, ini algoritma TikTok jalannya Mana step scroll itu lagi ya. itu lagi. Jadi ngerasa yang wow, ini tuh nggak ada habisnya. Itu malah buat aku insecure. Kenapa nih scrollnya? Karena ketika aku scrolling tentang referensi outfit kuliah, ada satu username yang muncul dan itu tuh outfitnya benar-benar bagus banget. Itu kayak kiblatnya wanita. Ngerti. Tapi ketika aku implementasikan di diri aku selalu ngerasa Gak sebagus dia gitu ya. Oh iya. Kok aku kayak ulat bulu di buntel gitu. Jadi Yes ya. ngerasa Iya sih, itu bikin jelek insecure itu sih. banget, ya kan? Nah, itu kan kalau dari aku. Kalau dari kalian berdua, tadi yang kalian scroll TikTok berjam-jam gitu, kalian insecuritasnya di mana sih? Kalau cowok tuh letak insecuritas kalian? Aku dulu deh. Aku boleh. Aku insecure karena kayak ngeliat tuh pencapaian orang tuh umurnya sama, terus pendidikannya sama, tapi hasilnya tuh kayak beda. Oh, achievementnya Achievement gitu. beda. Pendidikan ya, Tentang berbobot pendidikan, berarti ini ya. berbobot. Mungkin kalau dia kan ada pressure-nya pasti. Kalau dari aku kan gak ada pressure, alias aku statue aja, setelan Bodo amat juga ya? bodo amat gitu. Berarti kalau misalnya dari Rehan, misal nih
kamu ada pressure sendiri tiap malam, overthinking banget gak sih akan pembelajaran yang tadi kamu dapat di kuliahan gitu? Ya aku make sure-nya ngecek tugas aja sih. Biar ada tugas yang kelewat enggak, ada jadwal yang kelewat enggak. Tapi Biar kamu pernah buat perbaikan overthinking buat besoknya gitu. Tapi kamu pernah overthinking nggak, kayak ini kalau misalnya besok IP-nya jelek gimana ya gitu? Ya pasti ada. Itu malah justru kadang ngebantu kita buat perhatiin tugas, terus jadwal biar nggak keteteran banget. Karena kalau dari Faris sendiri itu gimana? By the way aku jarang ya tetap ada sih, mungkin sedikit di air sekarang tuh ada beda. Kesadarannya berbeda. Cuma kalau aku di Experience-nya berbeda. TikTok tuh lebih sering ke gak jauh sama kamu sih, lebih ke kayak pakaian, motor mungkin sekarang lagi seneng-senengnya motor. Lagi seneng-senengnya ya, bukan lagi suka, lagi punyanya gitu loh. Lagi seneng-senengnya aja. Beda ya. Tapi itu yang bikin insecure. Tapi kenapa? Maksud aku di mata aku Hah? ini jadinya kayak POV. Ya, Kenapa sih motor itu bisa buat kamu insecure? Padahal di mata aku motor tuh sama aja ya. Gitu. Itu kenapa? Gak tau sih, aku mikir itu kayak cowok tuh kalau nggak motor tuh kurang keren gitu loh. Oh, Sekarang misalkan kayak part-part itu mahal gitu loh, kayaknya susah buat beli ini gitu loh. Nah, kan dari mesinnya dari merek apa mahal, kan ini dari merek apa mahal gitu loh. Itu sih yang bikin aku insecure, kayak kapan nih bisa beli yang ini yang kepengen aku gitu loh. titik yang kamu bener-bener ngerasa aduh insecure banget, kapan ya bisa kayak Kapan ya? Setiap malam kayaknya itu. malam. Setiap malam. Jujur. Tapi lebih ke yang baju sih sebenarnya, kayak kamu aja, kayak kamu nggak cocok ya. Iya kan? Itu lebih ke itu sih sebenarnya. Apa ya? Karena itu tuh bener-bener ngeganggu. Jujur di aku sih ngeganggu banget. Bikin gak pede itu Nggak kan. pede. Karena kalau misalnya udah masalah penampilan itu kita nggak tahu perspektif orang ke kita tuh gimana. Iya. Jadi berasa yang ini aku oke nggak ya, aku cocok nggak ya? Soalnya aku tuh kalau mikirin pakaian tuh kayak, kan orangnya banyak yang ngomong itu kayak ya senyamannya kamu aja, sebagus kata kamu bagus banget tuh, ya udah bagus aja. Kalau aku tuh nggak bisa, kayak kata kamu bagus gak, kalau aku pakai ini tuh selalu kayak gitu. Kita harus Ya cari iya nggak, validasi. iya Kadang aku tuh juga nemuin komen-komen orang TikTok lain yang kok dipakai sama dia bagus ya? Iya. Giliran dipakai sama aku kok aku kayak nggak mau ngaca, dan akhirnya balik lagi ke style sendiri gitu. Padahal kita udah ngejadiin dia tuh sebagai role model kita. Nah itu tuh sebenarnya salah satu dampak dari algoritma tadi itu. Kan kita kita ngekunyah, kita makan konten yang udah dikasih sama sosmed itu. Dan kita tuh ngerasa itu tuh benar, padahal ya nggak selamanya benar. Nah tapi dari kalian ada nggak sih yang kalian lakuin gitu biar kalian tuh nggak ngerasa insecure mulu, atau kalian ada langkah pencegahannya nggak sih dari kalian? Kalau aku tuh ngerasa insekuritas aku semakin tinggi kalau aku terus-terusan ngelihat konten orang itu, dan akhirnya aku di Instagram aja biar lebih banyak. Karena kalau Instagram itu di aku nggak tahu ya, mungkin di teman-teman lain gimana, tapi kalau di aku Instagram itu aku sebatas cuman ngeliatin SG orang dan gitu. Selanjutnya aku pasti alihin lagi ke sosmed lain, tapi bukan si TikTok ini gitu. Kalau dari kalian ada nggak caranya? Kalau dari aku sih ngalihinnya dari TikTok ke YouTube sebenarnya. Kayak ngeliat podcast di YouTube. Kayak kalau di TikTok kan 1 jam itu bisa dapat puluhan konten. Kalau di YouTube tuh kayak Jadi 1 jam paling iya. 1. Kalau misalnya di YouTube itu kan kontennya tuh lebih relatif lama Iya. daripada TikTok. Cuman menurut aku itu tuh perpindahan yang sangat amat sulit ya Rehan. Tapi dari kamu sulit gak awal-awal untuk ngedistraksi itu? Karena kan TikTok itu kan cuman Sesimpel 15, itu, 30 detik terus udah. Tapi kalau YouTube tuh ya itu bisa berjam-jam kontennya gitu. Podcast aja kadang 30 sampai 1 jam. 2 jam juga ada, sekarang 2 jam. juga Ada. Bahkan kayak itu menurut aku hal yang membosankan. Kamu ngerasa Kalau menurut gimana? aku nggak langsung nonton podcast tuh nggak langsung yang 1 jam gitu. Nonton yang 10 menit gitu dulu, atau yang 20 menit kayak yang Biasain diri dulu aja mungkin. Tapi kalau misalnya di YouTube konten itu kan sebenarnya bisa kita sortir juga Iya, ya. Kita tuh bisa lebih milih lah, nggak yang kita scroll terus itu terus gitu. Kalau dari konten YouTube kamu tetap melihat konten yang sama kayak yang di TikTok atau beda lagi?
agak beda sih sebenarnya. Lebih kayak motivasi gitu. Oh, self improvement Iya. gitu ya. Sebenarnya dia masih nyambung sih Iya. antara pendidikan dan self improvement itu, tapi seenggaknya kan nggak selalu tentang pencapaian Mm, 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 orang gitu. Oke, Lebih ke prosesnya lah kalau YouTube tuh. Oh, Ya, I see, I see. Kalau dari Faris? Kalau dari aku sih lebih ke ngeganti si, misalkan awalnya tuh kan sering motor-motor kan yang bikin aku insecure kan. Nah aku ganti aja gitu. Aku tiba-tiba carinya apa ngasal aja, kayak cari yang kocak-kocak gitu loh. Biar gak kepikiran aja. Biar aku tuh nggak ngeliatin yang bikin aku insecure aja gitu loh. Seenggaknya gitu loh. Sebenarnya itu tadi yang dari tadi kita bahas itu udah termasuk dampak dari algoritmanya sendiri. Cuman serius dari aku ya, kalau waktu udah ngerasa cemas-cemasnya, selain ngalihin konten, aku merasa aku nggak perlu jadi orang lain. Yaudah jadi Iya, diri kita sendiri, pede sendiri aja gitu ya. Kayak yang paling benar tuh ya udah, dan yang paling baik adalah jadi diri sendiri aja. Boleh dijadiin role model tapi nggak selamanya Iya, itu ha. nggak semua Iya. bisa diimplementasikan ke diri kita. Jadi kita kan cuma ngelihat sebatas dari konten yang nggak tahu di in real life tuh kayak gimana sih. Iya. Siapa tahu ternyata dia berbusananya dengan yang ya udah sebenarnya biasa aja, hanya untuk konten. Cuman kelihatannya. Menurut aku kalau misalnya kayak gitu, aku ada cara kalian ngatasin. Yang pertama itu kalian sadar kalau konten kalian, yang konten Kalian kita tonton itu. tontonin itu tuh pemicu stres. Sebenarnya iya itu sih. nggak secara langsung bisa ngebuat kita stres. Contohnya kalau misalnya kita dibully sama orang kan bisa langsung kena psikis ya gitu kan. Tapi kalau menurut aku algoritma atau konten-konten yang kita tonton tadi itu tuh kayak kikis psikisnya tuh pelan-pelan gitu. Dan yang kedua benar, kita harus ngealihin, kalau nggak ngekurangin scroll kita. 3-4 jam itu tuh wasting time banget menurut aku. Banget. Karena 1 jam aja berharga gitu loh. Kita bisa melakukan hal lain ketimbang kita nge-scrollin TikTok. Apalagi TikTok itu dumb scroll banget. Mata kita udah bisa minta tolong jejeritan sih sebenarnya itu. Udah bisa teriak-teriak minta tolong. Jadi kalian harus bisa ngekurangin waktu scroll kalian. Terus abis itu mengalihkan ke platform lain yang sekiranya itu tuh bentuknya tidak dumb scrolling. Kayak kamu ke IG gitu berarti. Iya, ke IG, ke YouTube, atau bahkan sebenarnya interaksi yang paling enak kan interaksi secara langsung ya. Kita bisa ketemu sama orang-orang lain, teman-teman lain, kita di sekitar kampus atau di mana gitu. Itu bagian dari salah satunya sih. Terus yang menurut aku kalau misalnya daripada kita ngerasanya insecure, sebenarnya ini bumerang sih jatuhnya. Ini tuh bisa positif, bisa negatif. Kita bisa ngikutin akun-akun yang edukatif. Tapi menurut aku ya tadi kan menurut aku referensi outfit itu kayak role model. Kalau dia juga ngikutin akun edukatif tapi malah insecure. Cuman gimana cara kita pintar-pintar ngepilah, pintar-pintar kita mengkonsumsi akan konten itu. Dan yang terpenting kalian harus tahu perasaan kalian sendiri, jangan dipendam. Menurut aku sih gitu. Iya sih itu. Jadi itu aja pembahasan kita Tentang kesehatan mental. makanya ada Algoritma, pesan, ya. algoritmanya gitu. Ada pesan dan kesan mungkin untuk Kamu dulu. Kalau dari aku, kita harus sadar kalau kita yang lihat di sosmed itu bukan yang sebenarnya gitu. Belum tentu yang sebenarnya gitu. benar-benar. Terus kalau di sosmed tuh lebih ke, kita harus tonton tuh yang lebih ke prosesnya, bukan fokus ke pencapaiannya tapi prosesnya. Betul. Kadang orang tuh lihatnya Iya. udah selesainya Iya. tanpa lihat Prosesnya, sakit-sakitnya ya. gitu. Tapi itulah yang dinamakan content creator. Kalau dari Jadi Faris, kejadiin aja tuh si media itu buat kayak hiburan-hiburan aja sih, Ca. Jangan terlalu diseriusin banget gitu loh. sekian dari kita bertiga. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.